saya baru tahu ternyata sudah heboh dalam dunia maya, di Facebook, di WA, dan di berbagai grup. Saya tidak tahu bahwa oknum itu akan sholat di situ. Saya tidak tahu. Karena bagi kita ya lugu-lugu lah kita nih kan. Sampai di rumah ada yang dikirim ke WA saya oleh oknum. Kritik terhadap khutbah saudara, kira-kira begitu ya. Rupanya ada postingan oknum itu mengatakan khutbah berapi-api, tapi lupa saya nih, khutbah berapi-api tapi tak berisi. Tapi tak berisi. Bagaimana kronologis sebenarnya Ustadz sehingga terjadi dugaan merendahkan seorang Ustadz, yaitu Ustadz Zail Huda, ketika ceramah Idul Fitri, khutbah Idul Fitri di Kuamang Ujung Gading, yang itu dilakukan oleh oknum pejabat. Bagaimana kronologisnya Ustadz? Bismillah, alhamdulillah. Kepada Allah kita minta maunah, pertolongan dan hidayah. Saya sendiri kurang tahu sebenarnya. Dan saya baru tahu ternyata sudah heboh dalam dunia maya, di Facebook, di WA, dan di berbagai grup tentang yang menimpa kepada kita ini. Kita kurang tahu apa sebenarnya motif tujuan daripada oknum tersebut. Secara pribadi tidak ada permusuhan di antara kita. Dan saya berkhutbah di Masjid Kuamang, tapi di Tanah Lapang karena banyak jamaahnya beribu-ribu. Seakan situasi normal saja, seakan-akan tidak ada COVID saja. Dan kita syukur masyarakat Kuamang itu luar biasa takwanya pada Allah. Syiar Islam itu bagi masyarakat Kuamang jihad harga mati. Seperti harga matinya NKRI, bagi masyarakat Kuamang harga mati syiar Islam. Sampai mereka takbir itu sepanjang kampung pakai colok. Ramai pokoknya begitu. Jadi mereka minta kepada saya dari panitia, dari Bapak Jorong, dari nenek mamanya. Termasuk ada tokoh di situ yang sangat disegani di Ujung Gading, yaitu Abang Hasbisani dan Abang Ahda. Kemudian Abang Imik, Jorongnya itu. Meminta supaya saya bersedia menjadi khotib Idul Fitri bagi masyarakat Kuamang. Alhamdulillah, karena janji awal saya khotib di Jambak, namun karena situasi ditelepon lagi oleh pengurus ditunda, maka saya terima yang dari Jorong Kuamang ini. Karena memang Jorong Kuamang itu saya tahu sekali masyarakatnya religius, cinta agama. Dengan senang hati saya terima, datanglah saya berkhutbah. Saya tidak tahu bahwa oknum itu akan sholat di situ. Saya tidak tahu. Karena bagi kita ya lugu-lugu lah kita nih kan. Tiba-tiba ternyata di dalam khutbah itu berdatanganlah ke otak saya berbagai macam konsep-konsep, ide-ide. Dari Allah yang menggerakkan tuh. Allah yang menggerakkan. Sebagian yang saya bicarakan itu tidak terpikir oleh saya sebelumnya. Itu. Namun semuanya tentu fadlum minallah, hadza min fadli rabbi, ya. Maka setelah khutbah, seperti dilihat dalam video, bagi yang melihat langsung video-video lengkap atau yang melihat langsung yang ikut sholat, banyak yang menyalami. Ternyata kata mereka banyak yang menangis. Mengingat orang tuanya, mengingat anaknya, tersentuh dengan cerita anak yatim, menolong orang-orang yang tidak makan. Katanya banyak yang menangis. Saya kurang tahu, nanti Allah lah yang tahu, wallahu a'lam ya. Jadi begitu selesai, tokoh masyarakat Abang Hasbisani yang tidak asing lagi ini, kita harus ke rumah, kita makan di rumah nih. Memang beliau ini kan dikenal dermawan nih, suka menolong orang, tokoh masyarakat. Anak-anaknya berhasil semua, ya. Ada tentara, ada polisi, ada macam-macam lah anak Abang Hasbisani. Bagus, dermawan, suami istri dermawan. Saya akui suami istri dermawan. Dibawa ke rumahnya dengan rombongan, ada mungkin 5 waktu itu. Nah, ada waktu itu 5 itu, ada 5 orang. Sampai di rumahnya kami dikasih makan,
dikasih THR apa rombongan saya nih. Saya dikasih apa tuh? Sarung. Kain sarung. Waduh hebat. Katanya dia tersentuh dengan khutbah, istrinya juga begitu. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai di rumah ada yang dikirim ke WA saya oleh oknum. Kritik terhadap khutbah saudara, kira-kira begitu ya. Begitu. Ya bagi saya kritik itu wajar, kita memang manusia tak sempurna. Saya ini, apalah saya, belum ulama saya nih. Saya belum hafal Quran. Belum hafal 10 hadis saja dengan syaratnya saya tak hafal. Bagaimana saya ulama? Saya ini hanya ustadz pun belum, ya apalah. Ya guru-guru kampung lah begitu. Kalau dikritik, saya terima. Masa kita tidak terima dikritik? Maka saya terima kritik itu, alhamdulillah ada mengingatkan. Tapi tidak saya balas. Dikritik itu katanya khutbahnya itu tidak profesional. Kalau tidak pandai berkhutbah lepas abstrak, maka lebih baik pakai konsep macam-macam lah. Tapi saya menanggapinya lapang saja, karena kita manusia awam ini tempatnya kritik. Muhammad saja sekarang dituduh anta kahin, anta syair, anta sahir, anta majnun. Muhammad sekarang dikatakan orang gila, you are crazy. Engkau itu tukang ramal, dukun, engkau itu hanya ahli puisi bicara saja. Engkau itu Muhammad ahli sihir, macam-macam. Muhammad lapang dada, apalagi saya lapang dada saya. Tidak beberapa jam kemudian, rupanya ada postingan oknum itu mengatakan khutbah berapi-api, tapi lupa saya nih, khutbah berapi-api, Tapi tak berisi. tapi tak berisi. Nah, bagi saya biasa saja, tidak saya tanggapi juga. Sampai sekarang pun tidak saya tanggapi. Tapi rupanya heboh di medsos. Jadi itulah kronologinya kepada bapak-bapak dari kru-kru apa nih, channel-channel youtuber-youtuber ini. Kira-kira begitulah versi saya.